Sebelum itu mohon semuanya buka kamera ya. Linda, kalau jangan terlalu lama nanti Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa baik, Ibu. Oh, syukurlah. Ini sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang angkat doa ya. Ibu minta coba Nona Maria Angelina Owa untuk mengangkat kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum mulai kegiatan bimbingan kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yakni agama Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas segala berkat dan bimbingan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul pada Zoom meeting kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Kami mohon berkat-Mu, tuntunlah kami dapat menjalankan segala aktivitas kami pada pagi hari ini dengan lancar dan sesuai dengan rencana-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Nona Angel yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi pelajaran yang kita pada hari ini itu tentang peraturan sekolah. Perlu kita ketahui tujuan dari peraturan sekolah ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui tentang peraturan dan pelanggaran sekolah. Jadi Ibu akan menampilkan materinya. Ini tentang peraturan sekolah. Jadi, yang pertama kita masuk dalam pengertian sekolah itu sendiri. Jadi, peraturan sekolah itu adalah peraturan yang diterapkan oleh sekolah tertentu dengan tujuan untuk memberi batasan dan mengatur sikap anak muda yang sering bersikap kurang kondusif. Misalnya melanggar aturan begitu dalam menjalankan proses belajar mengajarnya di sekolah. Kita masuk ke poin 2 itu yang tentang dimensi dari peraturan sekolah. Perlu kita ketahui dimensi dari peraturan sekolah itu tuh ada 2. Yang pertama, persetujuan kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan disiplin sekolah. Dan yang kedua itu dukungan yang diberikan guru kepada dukungan yang diberikan oleh orang tua atau lingkungan kepada guru dalam menegaskan disiplin sekolah. Dari dua dimensi ini, indikator karakteristiknya itu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peraturan tertulis yang menetapkan tingkah laku peserta didik yang bisa diterima. Yang kedua, penyusunan tata tertib melibatkan aspirasi peserta didik. Maksudnya di sini itu, dalam tata tertib itu mengatur tentang, maksudnya peserta didik tuh mengambil bagian dalam ini. Maksudnya, sesuai dengan tindakan dari peserta didik yang baik, maksudnya begitu. Yang ketiga, terhadap pelanggaran-pelanggaran dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan. Kalau siswa melakukan pelanggaran begitu, maka ini guru akan mengambil tindakan seperti memberikan sanksi begitu.
Yang keempat itu pemberian tugas tambahan atas ketidakhadiran dan keterlambatan yang dilakukan peserta didik. Nah, berikutnya, tata tertib disosialisasikan kepada peserta didik melalui berbagai media. Yang ke berapa ini? Yang keenam, penjatuhan hukuman hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai maksud dan alasan positif dari pengambilan tindakan tersebut. Yang berikutnya, peserta didik memperlakukan guru dan peserta didik lainnya dengan saling menghargai. Yang berikutnya, ada konsistensi antara para guru mengenai prosedur disiplin bagi peserta didiknya. Nah, dan yang terakhir itu, guru memiliki standar tertulis tentang perilaku peserta didik yang dipatuhi secara konsisten dalam kelas. Kita masuk pada poin fungsi dan peraturan sekolah. Jadi, fungsi peraturan sekolah itu yang pertama, peraturan sekolah mempunyai yang pertama peraturan sekolah itu berfungsi dalam membantu anak menjadi makhluk disiplin dan bermoral. Nah, dengan peraturan sekolah itu tuh anak akan menjadi lebih disiplin begitu dan menaati aturan-aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di tengah masyarakat tempat lingkungan hidupnya. Nah, yang kedua itu peraturan mempunyai nilai pendidikan sebab peraturan memperkenalkan perilaku anak yang disetujui anggota kelompok tersebut. Nah, yang berikutnya itu peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Berikut itu akan diuraikan 3 teknik penerapan disiplin dalam sekolah. Yang pertama, peraturan otoritarium. Dalam peraturan ini tuh peraturannya dibuat sangat ketat dan rinci. Orang yang berada dalam lingkungan disiplin sekolah ini diminta mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di tempat itu. Yang kedua, peraturan permisif. Dalam peraturan ini, seorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya. Kita lanjut ke yang berikutnya itu peraturan demokratis. Nah, pendekatan peraturan demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi, dan penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan menaati aturan yang ada. Yang berikut ini kita akan masuk tentang bentuk-bentuk pelanggaran peraturan sekolah. Perlu kita ketahui bentuk-bentuk pelanggaran itu tuh digolong 3. Yang pertama tuh pergaulan secara bebas, yang akhirnya dapat menjerumuskan pada kebebasan seksual. Maksudnya di sini tuh anak itu tuh punya kebebasan yang berlebihan sehingga dia merasa bisa melakukan apa saja dan termasuk ini di dalamnya itu tuh kebebasan melakukan hubungan intim atau hubungan seksual begitu. Yang kedua, kenakalan peserta didik. Kenakalan ini tuh seperti pencurian uang di lingkungan sekolah atau tempat lain, berbicara tidak sopan atau memaki-maki begitu, dan ini mengganggu orang lain secara berlebihan. Maksudnya sampai ke bagaimana orang lain merasa tersinggung begitu dengan dia punya omongan atau apa begitu, padahal niatnya dia tuh hanya untuk bercanda begitu. Yang ketiga, bolos sekolah atau sering absen tanpa keterangan yang jelas. Ini sesuatu pengalaman juga bagi ibu dulu waktu sekolah. Yang berikut itu, ini mungkin poin terakhir, yaitu tentang sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah.
Jadi kalau sudah membuat pelanggaran itu pasti akan dikenakan sanksi dalam aturan sekolah. Yang pertama itu mendapat teguran dari guru. Mendapat teguran dari guru itu jika perilaku anak tersebut sudah melewati batas wajar, seperti kebebasan seksual itu dapat dikeluarkan dari sekolah. Yang kedua, mendapat hukuman dari guru, seperti membersihkan kamar mandi. Yang ketiga, membuat surat pernyataan. Dan jika ini buat surat pernyataan juga, anak itu tidak tobat, maka akan dikenakan ini sanksi pada poin terakhir itu, orang tuanya itu akan dipanggil dan menghadap ke sekolah. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa Ibu bawakan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Halo? Saya Ibu. Izin bertanya, Bu. Ya. Nona Lisa Triponia. Bisa Ibu beri contoh dari tadi ada 3 teknik penerapan disiplin, coba Ibu bisa bercontoh dari salah satu peraturan permisitif. Oh iya, sabar. Nah, jadi perlu kita ketahui, Ibu langsung menjawab ya. Peraturan permisif itu tuh, dalam peraturan ini seorang dibiarkan bertindak menurut keinginannya, kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu. Di sini sebenarnya ini teknik ini nih kurang baik digunakan. Di mana dalam teknik ini tuh semacam apa, tidak terlalu diberi kebebasan kepada seorang anak. Maksudnya contohnya itu kalau bagaimana orang tua, maksudnya anak dalam lingkungan keluarganya bertindak sewenang-wenang begitu. Tidak menghormati orang yang lebih tua dan orang tuanya itu tidak melarang terhadap tindakan yang dia lakukan. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Saudara Alexandro? Bisa dipahami? Oke, Bu, bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Untuk anak Lisa ingin bertanya. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ketika peserta didik mencuri di luar sekolah atau berbicara tidak sopan dan mengganggu orang lain di luar sekolah, apakah itu masih tanggung jawab sekolah atau bagaimana, Ibu? Mencuri di luar sekolah. Maksudnya begini, sekolah dengan lingkungan tempat tinggal itu tuh kan saling berkaitan toh, Nona. Di sini tuh sekolah dan lingkungan itu saling berkaitan. Jadi, apa yang telah diajarkan sekolah itu nanti anak itu akan dipraktek di tengah lapangan masyarakat. Begitu. Jadi, jika anak itu tuh berbicara kotor di lingkungan masyarakat atau tempat tinggalnya itu tuh, atau di luar sekolah itu, nanti yang akan menyalahkan itu tuh guru. Misalnya ini, aduh bagaimana guru ini, apakah dia tidak mengajar di sekolah itu tentang tata krama atau tindakan supaya menghormati orang yang lebih tua atau tidak memaki-maki, begitu.
Bagaimana? Ana? Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Nah, ya, terima kasih. Baik, ini sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang materi kita pada hari ini? Coba Ibu minta satu orang untuk menjelaskan kembali. Atau Ibu yang bertanya saja? Ibu yang bertanya juga. Nah, begini. Coba satu orang menguraikan tentang ini apa? Tentang bentuk-bentuk pelanggaran dari peraturan sekolah. Ada yang bisa? Mungkin dari Saverius? Dari saya, dari yang masih saya ingat, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di sekolah itu tidak menghargai sesama teman, guru. Selain itu, tadi pertama awal tuh pernah singgung tentang seksual yang bebas di sekolah. Mungkin dari saya itu saja. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih kepada Saverius Otu yang sudah menjelaskan sedikit. Ya, benar sekali, Saverius. Ini mungkin sekian ini kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu meminta satu orang untuk menutup kegiatan kita ini dalam doa. Tadi kan sudah perempuan, coba sekarang laki-laki yang angkat doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap dalam doa dan izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak karena atas kasih dan penyertaan bagi kami anak-anak-Mu. Sekarang kami sudah selesai melaksanakan pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Berkati kami, berkati juga Ibu yang telah memberikan penjelasan materi untuk kami pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni dan sucikan akan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih atas ini apa? Terima kasih ya atas partisipasinya.